Oke, selamat datang di podcast hari ini bersama saya Bambang. Dan saya Iqbal. Hari ini kita bakal membedah isu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, tapi bukan di pabrik atau proyek konstruksi, melainkan di fasilitas publik. Lebih tepatnya di Pasar Terpadu Dinoyo Malang. Nah, ngomongin soal pasar, pasti banyak yang kebayang rame kan. Ya, di situ tempatnya transaksi jual beli dan mungkin agak berantakan. Tapi dari kacamata K3, berantakan itu masalahnya nyawa dan keselamatan. Dari hasil observasi kita, Pasar Dinoyo ini sebenarnya punya struktur bangunan yang semi modern, tapi manajemen K3-nya bisa dibilang sangat mengkhawatirkan. Kita nemuin banyak bahaya mulai dari level fisik, geologi, ergonomi, elektrikal. Oke, mari kita mulai dari temuan yang paling bahaya dulu. Yang pertama ada level hazard status ekstrim kode merah, yaitu kelistrikan. Instalasi kabel yang dibiarkan terlanjang berserakan di sekitar kios dan gak dirawat oleh teknisi. Wah, ini temuan gila sih. Sesuai standar internasional, yaitu NFPA 70, rawan terinjak atau digigit tikus. Bahkan waktu kita wawancara salah satu narasumber, yaitu Mas Bayu namanya, dia juga sadar kalau kabel yang terbuka itu rawan banget digigit tikus. Ini memicu utama konsleting dan kebakaran pasar. Dan ironisnya, alat pemadam api ringan APAR jumlahnya sangat minim. Dan jalur evakuasinya ini, tangganya itu bisa dibilang tergolong sempit. Nah, selain ancaman kebakaran, ada juga bahaya fisik yang levelnya tinggi. Lorong utama yang seharusnya jadi jalur evakuasi malah diambil alih oleh pedagang kaki lima atau PKL. Dan ruko kosong jadi tempat numpuk barang bekas. Belum lagi kondisi lantainya yang pecah-pecah dan bikin pengunjung bisa mengalami insiden terpeleset atau jatuh dari misal ada kondisi darurat yang menyebabkan kepanikan massal. Lorongnya itu sangat sempit dan untuk jalur evakuasi menuruni tangganya itu sangat minim sekali dengan keamanannya. Kondisi yang Iqbal sebutin tadi sejalan banget dengan teori domino effect dari Hendricks. Di fasilitas publik, insiden itu bukan sekedar apes atau kebetulan. Insiden adalah ujung dari rentetan kelemahan kontrol manajemen yang memicu kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Dan disinilah peran stakeholder atau pihak-pihak yang terkait. Pihak pertama yang harus disorot tentu saja pengelola pasar atau UPT. Mereka ini kan yang memegang kendali utama. Pengelola di sini harusnya tegas berpegang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mewajibkan penyediaan jalan penyelamatan diri. Stakeholder kedua adalah pedagang dalam pasar itu sendiri. Mereka harus disiplin masalah kebersihan dan zonasi. Bahaya biologi. Banyak pedagang yang cuma nutupin sayuran sisa pakai terpal di dalam pasar. Karena desain pasar itu lebih tepatnya ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Jadi udaranya mungkin bisa jadi pengap dan lembab banget dan bau sayurannya itu masih menyengat. Dan ada sisa-sisa organik yang membusuk yang bisa memicu penyakit kulit sampai gangguan pernapasan. Nah, dari observasi kita kemarin, kita juga menemukan kuli panggul. Nah, mereka ini adalah kelompok yang paling rentan kena bahaya ergonomi. Mengangkat beban berat manual tanpa alat bantu bisa memicu low back pain. Oke. Solusi yang pertama, kita gak cuma bisa ngekritik, tapi kita harus menerapkan sesuai metode hierarki. Kita merekomendasikan teknik dan pengendalian administratif untuk listrik. Wajib memasukkan kabel berserakan ke dalam jalur pipa pelindung atau conduit dan tambah APAR sesuai standar MFPA 10. Untuk bahaya fisiknya, cara menanggulanginya yaitu dari sisi UPT harus melakukan perbaikan pantai yang rusak dan tegas merelokasi PKL dari jalur evakuasi.
Sedangkan buat kuli panggul, sediakan troli angkut barang dari besi ringan. Sangat krusial untuk memasang rambu K3 yang visualnya jelas, misalnya rambu peringatan lantai licin berwarna kuning, peringatan bahaya konsleting, sampai spanduk merah putih larangan berjualan di jalur evakuasi. Jadi pasar Dinoyo bisa belajar dari pasar Oro-Oro Dawa di Malang. Pasar ini contoh ideal sukses karena meraih sertifikat SMI dan predikat pasar sehat. Di pasar Oro-Oro Dawa, lorong evakuasi lebarnya lebih dari 1,5 meter dan bebas dari PKL. Ini tentunya berkat manajemen tata ruang yang diterapkan secara tegas, alias sangat ketat. Sirkulasi udaranya juga bagus karena sistem cross ventilation cylinder nggak pengap sama sekali. Dan mereka punya fasilitas K3 lengkap, mulai dari pos PDKK, ruang laktasi, jalur kursi roda, sampai troli barang untuk mencegah cedera kulit panggul. Ada beberapa bedanya fasilitas yang memanajemen K3 dari pasar kedua tersebut. Ada yang hidup dan ada yang masih kurang. Nah, kuncinya memang ada harus komitmen dari pengelola dan kesadaran dari pedagangnya itu sendiri. Benar sekali, revitalisasi fisik sebuah gedung itu nggak akan ada artinya kalau utilitas bangunan nggak dirawat. Pengunjung sebagai pihak ketiga berhak mendapat perlindungan, keselamatan di fasilitas publik. Oke, sekian obrolan kita soal bahaya tersembunyi di pasar terpadu Dinoyo. Semoga safety kemanapun kita pergi. Oke, sekian dari podcast kita. Tetap aman dan waspada. Salam K3. Saya Bambang. Saya Iqbal mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain hari.